Saudara-saudara, pada waktu aku mengucapkan HUT ke-13 cucu pertamaku, Airin Nadine, itu dipertanyakan tentang tanggal, hari, bulan berapa Nadine itu lahir. Saya salah. Seharusnya tanggal 23 Desember dia lahir gitu. Ternyata tanggal 20 saya udah ucapin HUT untuknya. Dia bilang kalau untuk bapak maksudnya untuk kakeknya yang di Depok itu tanggal 12 Desember gitu. Lalu saya salah paham, saya kira saya yang dibilang 12 Desember. Akhirnya saya menuliskan untuk Airin Nadine itu bahwa hari lahir saya, si Abdul ini, saya Abdul, nggak ada tulisannya gitu. Cuman saya Abdul ini menulis gitu tahun 1960 masuk SR, sekolah rendah atau sekolah rakyat di Rawalindung atau Petukangan saat ini, Petukangan Selatan ya. Sampai tahun 1965. Tahun 1965 saya keluar, cabut lah gitu. Itu udah ketahuan umurnya berapa di situ. Jadi 6 masuk SR 1960 itu umur saya 6 tahun atau 7 tahun. 5 tahun kemudian berarti kan 12 tahun atau 11 tahun ya. Kemudian masuk lagi kelas 3 SD Muhammadiyah, baru 4 bulan naik ke kelas 4. Lalu baru dari kelas 4 langsung ke kelas 6 gitu tahun 1967. 1998 si Abdul ini lulus SD Muhammadiyah Jalan Panjang. Itu aja tuh umurnya udah berapa tuh. Ya berarti kan kalau tamat SD itu sekitar umur 13 tahun gitu ya. Harusnya kan masuk SMP, tapi si Abdul ini tidak masuk SMP. Dia masuk madrasah 3 tahun 1968 sampai 1970. 1970 si Abdul ini masuk SMP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Cipulir, yang pada waktu kelas 3 gedungnya pindah ke Jalan Panjang yang sekarang menjadi SMP Negeri 153. Kemudian setelah tamat dari SMP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri 5 gitu, itu tahun 1974. Si Abdul ini tidak masuk ke SMA atau SMK atau Aliyah, dia malah pesantren gitu. 10 Januari 1974 si Abdul masuk pesantren Pondok Modern Darul Qolam Gintung Belajar Tangerang sampai tahun 1996. Pada tahun 1976 dia masuk Aliyah Muhammadiyah di Tebet, tapi nggak jadi walaupun udah mendaftar kelas 1 gitu ya. Dia lari ke SMK Tramta, terampil tangan, yaitu tentang SMA vocational ya, yaitu SMK ya. SMA keterampilan di bidang apa? Masakan ya, hotel dan sebagainya gitu. Iya, baru itu berapa 1 tahun kira-kira dia pindah lagi ke SMK, bukan SMK, masuk Semea Indonesia di Keramat 4, Jalan Keramat 4, bertetanggaan dengan gereja Kernolong ya. Sampai tahun 1980 dia si Abdul ini tamat Semea begitu. Kemudian setelah itu dia tidak kuliah karena gagal ya kuliah. Kemudian dia kuliah ketika sudah mempunyai anak, ketika tahun 1997 ya, 1997 dia baru kuliah di situ sampai semester 6 gitu. Kuliahnya di Ma'had Al-Himah Mampang, Jakarta Selatan. Di lingkungan si Abdul ini bukan banyak itu, ada beberapa orang-orang yang
tidak berdaya gitu, nggak bisa mencari nafkah secara normal gitu. Walaupun mereka itu bukan pensiunan, mereka masih pada muda, tapi karena tidak normal akhirnya mereka hanya menyambung hidup dari apa, dari bantuan atau diberikan uang oleh orang lain ketika dia minta begitu. Jadi bukan makanan, mereka itu butuhnya duit gitu. Kalau duit itu kan bisa mereka belikan apa saja, bisa rokok ya, bisa masuk warteg gitu. Kalau makan mereka biasanya seleranya tidak sesuai dengan kita yang normal ini gitu. Kalau yang normal ini seperti kita ini standar, apa saja kita bisa kita makan gitu, jadikan penyambung hidup. Tapi bagi mereka itu tidak bisa gitu. Mereka seolah-olah pencernaannya beda gitu. Jadi yang lebih aman mereka dikasih uang 5.000 atau 10.000 gitu setiap ketemu ketika kita punya uang. Tapi kalau kita tidak punya uang, kita nggak bisa beri apa-apa. Kita tidak bisa memberi apa-apa kepada mereka gitu. Mereka ini banyak, berarti bukan satu atau dua, bisa lebih kan gitu. Kalau kita berikan mereka makanan itu kurang mereka terima. Makan itu kan yang sering cuma beras Pak, atau nasi gitu. Nasi ini kan kalau bagi yang standar, yang normal, ya kita bisa nyambung hidup dengan nasi ya. Nasi baru yang baru dimasak baru matang, dan ya makanya dengan kerupuk ya, dengan cabai ya, cabai mentah, cabai rawit, atau dengan kecap gitu, atau dengan gorengan ya, seperti bakwan atau tahu isi gitu, lisol gitu. Itu bagi kita ya 3 buah misalnya ya, itu udah mengenyangkan gitu. Tapi bagi mereka itu nggak bisa, menurut saya begitu. Kalau kita buktikan bisa begitu Pak. Atau kita dengan mie instan dan telur kita bisa, walaupun baru separuh kita makan atau tidak nendang gitu ya, tapi masih bisa kita makan, tidak ngeluh karena memang rezekinya segitu gitu. Sementara si Abdul yang berusia 70 tahun ini jomblo, udah 3 tahun jomblo Pak. Jadi dia merasa kesepian gitu. Karena satu anak yang sulung ini sudah bersuami dan punya anak gitu, dan tinggal di Depok gitu. Dan karena anaknya 4 masih kecil-kecil ya, paling besar itu usia SMP, yang kedua kelas 3 atau kelas 4 SD, yang ketiga itu baru umur 3 tahun, yang terakhir umur 4, yang keempat ini baru 10 bulan gitu. Jadi mereka anak dan mantu serta cucu-cucu ini nggak bisa sembarangan ketemu si Abdul yang umur 70 tahun di Ulu Jami begitu. Paling bisa setahun sekali ketika lebaran. Anak yang kedua pun masih sibuk dengan kuliahnya, dengan karirnya sebagai pengarang, dan juga dia membantu ibunya dagang setiap jam 3 sore ya, dan tutup jam 12 malam gitu. Dia perlu kuliah juga S2-nya di Unpam, Universitas Pamulang. Jadi agak sibuk dan kebanyakan tinggal di rumah mamanya daripada di bapaknya yang umur 70 tahun ini. Kalau mamanya itu baru umur 55 tahun. Barangkali mamanya juga masih jomblo setelah suaminya meninggal begitu. Nah, untuk mengisi hidup yang masih bersisa ini, si Abdul ya rahmatullahi wabarakatuh ini menciptakan tokoh. Si Abdul namanya Abdul, saya Abdul. Menciptakan tokoh yang namanya saya Abdul umur 70 tahun. Nah, ini rahmatullahi wabarakatuh menghidupkan salah satu tokoh yang bernama saya Abdul atau si Abdul, usia 70 tahun, sama usianya seperti rahmatullahi wabarakatuh. Nah, si Abdul ini sedang